A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Shadaqallahul azim. Surat Ghafir ayat 60. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, pagi ini kita sudah dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari ustazah kita, Kak Rika, surat Ghafir ayat 60. Luar biasa sekali ya. Saya sapa dulu ya Kak Rika, adik-adik yang ada di sini juga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya pagi, buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Wah, luar biasa semangatnya ya Kak Rika. Kalau boleh tahu adik-adik dari mana? TPK Hidayatullah. Kurang kompak sekali lagi dari mana? TPK Hidayatullah. Dari TPK Hidayatullah Kak Rika. Yang hari ini akan mendengarkan bersama ya topik kita yang membahas mengenai pentingnya berdoa sebelum makan. Sambil itu kita boleh duduk ya Kak Rika. Mari kita duduk dulu. Nah, adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, semuanya sebelum makan sudah melaksanakan doa terlebih dahulu? Sudah. Siapa yang nggak pernah doa sebelum makan? Wah, semuanya doa mulia gimana? Aku gak dengar, aku kurang doa. Loh, ternyata mulia belum berdoa. Dari Kak Rika, apakah doa sebelum makan itu penting sih Kak? Wah, penting sekali Kak. Mulia kenapa nggak doa? Aku nggak bisa. Oh, nggak bisa. Adik-adik sudah bisa ya bacaan doa sebelum makan? Sudah. Nah, karena tadi Kak Rika sudah membahas bahwa penting kita berdoa sebelum makan, kita dengarkan terlebih dahulu betapa pentingnya berdoa sebelum makan dari penjelasan Kak Rika. Halo teman-teman. Hai. Masya Allah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Disapa yang sebelah sini, mbak-mbak. Halo mbak-mbak. Kok mbak-mbak? Mbak. Oh, mbak. Yang sebelah sini, kakak. Halo kakek-kakek. Kok kakek? Kakak. Kakak tua. Kok kakak tua? Jadinya burung. Masih kecil-kecil, masih TPK, TPA. Oh, gitu. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Coba Kak Rika pengen tanya, siapa pencipta matahari? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta roti? Manusia. Hah? Tak kirain Allah. Oh salah ya, manusia jelas. Oh bisa membedakan ciptaan Allah dan manusia. Sudah bersyukur hari ini? Sudah. Sudah bersyukur. Mulia sudah bersyukur? Dorong. Ayo bersyukur, baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat hadiah? Nanti hadiahnya dari Allah, pahala. Karena sudah ikut kajian di sini, ikut taklim kita sama-sama, insya Allah dapat
pahala. Oh, gak usah dicicil, pahala gitu loh ya. Oke. Nah, kali ini Kak Rika bersama Mulia akan mengajak sahabat kisah yang ada di rumah dan yang ada di sini. Cahaya pagi, Kak Rika akan berkisah tentang salah satu sahabat Rasulullah, Kak. Sahabat ini sangat terkenal. Siapa? Artis. Oh, artisnya tidak di bumi saja, di langit dia terkenalnya. Siapa itu? Namanya Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah, seorang perawi hadis, penulis apa? Semua perkataan dan perbuatan Rasulullah yang dicatatkan. Oh, itu namanya hadis? Iya, itu namanya hadis. Bagaimana Kak ceritanya? Terus aku mau ngapain ini? Duduk seperti teman-teman ketika mendengarkan kisah, yuk duduk yang tenang. Oke. Ayo, mulai. Oke, kita mulai ceritanya. Setan kurus dan setan gendut. Suaranya Doraemon. Bukan, suaranya Kak Rika. Mana Doraemonnya? Kak Rika suaranya. Tuh kan. Shh, udah diem. Nanti lagi ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Suatu hari Abu Hurairah bertemu dengan dua setan. Yang satunya setan yang gendut besar seperti balon. Yang satunya setannya kurus seperti lidi. Si setan gendutnya memanggil temannya tuh. Woi, setan gendut. Kuali. Setan kurus, sini. Ayo, sini. Si setan kurus datang sambil lemes banget badannya. Kenapa? Ketika mendatangi, ia terjalan dengan tertunduk, tangannya terkulai, tidak pakai baju, rambutnya acak-acakan. Terus tahu? Ya, bau. Si setan gendutnya tanya, kamu kenapa setan kurus? Kok badanmu kecil banget? Kamu bau banget. Rambutnya acak-acakan. Gak pakai baju. Kamu itu kenapa? Si setan kurusnya jawab, gimana aku nggak kurus setan gendut? Aku tinggal di rumah keluarga orang beriman. Mereka selalu membaca doa. Setiap kali mereka mau mengerjakan sesuatu, mereka selalu baca doa. Waktu naik kendaraan, mereka baca doa. Waktu mereka masuk kamar mandi, mereka buka pintunya baca doa. Masuk pakai kaki kiri. Aku nggak bisa lihat. Mataku seperti ada dindingnya, nggak kelihatan. Lalu waktu mereka mau tidur, mereka wudhu. Dikepas-kepas kasurnya. Baca doa. Aku nggak bisa masuk ke dalam mimpinya. Aku tidurnya di genteng. Hah? Kok di genteng? Jadi aku nggak pernah bisa ganggu. Apalagi waktu mau makan. Mereka cuci tangan, lalu baca doa, makannya duduk, pakai tangan kanan, gak jalan-jalan kayak kambing. Aku gak bisa ikut icip-icip makanannya. Aku lapar banget, makanya aku tambah lemes. Kalau gitu, enak aku dong setan kurus. Aku tinggal di rumah keluarga bukan orang beriman. Mereka tidak pernah baca doa. Jadi waktu makan mereka tidak cuci tangan, makannya pakai tangan kiri, jalan-jalan kayak kambing. Lalu mereka makanannya aku ikut jilat-jilat, aku icip-icip. Kok gitu? Jadi waktu mereka mau makan, aku sudah kenyang duluan. Setiap kali mau tidur, mereka juga tidak mau baca doa. Salah sendiri tidak mau baca doa. Jadi aku ikut tidur gangguin mereka sampai ngempal. Terus telinganya aku tutup biar mereka nggak bisa bangun sholat subuh. Asik. Wah, enak banget kamu setan gendut. Kalau gitu aku ikut kamu. Tidak, kita punya tugas masing-masing. Aku tinggal di rumah keluarga yang tidak beriman. Sana. Sudah, aku mau gangguin manusia lagi. Asik. Ya Allah, ternyata kita itu ada setan ya di rumah. Ya teman-teman, ketika kita tidak mau berdoa, maka kanan, kiri, atas, bawah semua penuh dengan
godaan setan. Ya Allah, aku kok jadi ngeredek aku. Takut. Oh, kita takutnya sama siapa? Allah. Cara mengalahkan setan dengan membaca doa. Oh, baca doa ya. Kalau gitu aku nanti kalau makan aku baca doa wis. Nah, jangan lupa untuk selalu membaca doa ya teman-teman, anak-anak salih dan salihah. Oke. Masya Allah. Mulia sudah tahu bacaan doa untuk makan? Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tisnika Allahumma ayo tisnika anut. Itu doa tidur, bukan doa makan ya. Adik-adik di sini sudah tahu doa makan? Sudah. Karena tadi sudah dijelaskan sama Kak Rika betapa pentingnya kita berdoa sebelum makan. Jadi bersama kita baca ya dengan Mulia supaya Mulia juga tahu gimana bacaan doa sebelum makan. Kak Rika boleh dibantu ya untuk Yuk. kita bersama-sama membaca doa sebelum makan. Yuk kita sama-sama membaca doa sebelum makan. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oh gitu, aku bisa. Oke. Ya, alhamdulillah. Pastinya adik-adik yang ada di rumah juga sudah bisa ya bacaan doa sebelum makan. Nah, Kak Rika ada beberapa pertanyaan yang pastinya adik-adik juga ingin tahu pertanyaan ini. Sebenarnya ada nggak sih makanan yang disukai sama setan dan jin? Mulia tahu nggak? Aku nggak ngerti. Nah, ketika kita di rumah, kita juga harus hati-hati ya teman-teman. Makanan setan itu adalah darah, bangkai atau sesuatu yang busuk, kemudian tulang, Kak. Jadi kalau ada di rumah, makanya Allah melarang kita untuk memakan darah, memakan tulang. Masa manusia makan tulang? Nah, ketika ada tulang di rumah, segera dibuang keluar. Dan Kak, ketika makan yuk mulai sekarang belajar menggunakan dengan tangan kanan. Karena setan ia menyukai dengan tangan kiri. Tuh. Oh, itu adalah ciri makanan yang disukai oleh setan ya Kak Rika? Sekarang kalau manusia yang dicintai oleh setan seperti apa? Nah, manusia yang dicintai sama setan yang pertama, dia akan malas ibadah. Malas sholat. Nah, malas sholat. Siapa yang malas sholat? Berarti dia sedang dicintai oleh setan. Yang kedua, orang yang suka marah-marah. Oh, ada hadisnya Kak Rika nggak boleh marah. Gimana hadisnya? La taqatut walakal jannah. Janganlah marah, takinu syurga. Oh, jadi kita nggak boleh marah-marah juga ya. Itu berarti disukai sama setan. Dia membisik-bisik selalu di telinga kita, hati kita jadi berdebar-debar, tergesa-gesa. Kalau di jalan akhirnya tidak pakai adab, ngebut, din gitu ya, melanggar lampu merah Kak. Kemudian dia kalau disalib marah-marah. Itu ciri orang yang sedang diganggu setan. Makanya ketika cepat-cepat di jalan, yuk perbanyak istighfarnya. Kemudian orang yang dicintai setan, terutama ketika kita makan tadi yang sudah Kak Rika ceritakan, itu memakai tangan kiri, ya, tidak menggunakan adab-adabnya ketika makan, dan yang terutama adalah sombong. Hah? Kok bisa? Tadi di surat Ghafir dijelaskan bahwa siapa yang tidak berdoa kepada Allah, dia adalah orang yang sombong. Sombong adalah sifatnya setan. Oh, dasar setan. Oh, jangan saya. Sana. Oke, itu Kak Tania. Masya Allah. Kalau misalnya kita nih Kak Rika, namanya manusia, adik-adik juga pasti pernah ngelakuin salah ya? Nah, supaya kita terlepas dari gangguan setan, supaya kita jadi anak yang lebih baik, insya Allah jadi anak soleh-soleha ya adik-adik. Nah, gitu seperti apa Kak Rika? Nah, supaya kita terhindar dari gangguan setan, yang pertama perbanyak doa. Allah mengajarkan kita setiap mulai melek matanya, terbuka mata bangun tidur, terbuka mata bangun tidur sampai tertidur lagi, semua menggunakan adab, semua menggunakan tata cara dengan
diawali berdoa, ditutup dengan berdoa. Lalu dimulai hari ini supaya kita dicintai oleh Allah. Yuk banyak-banyak kita beristighfar. Kalau kita sudah melakukan salah, supaya Allah mengampuni, supaya setan menjauhi dan malaikat mendekat, perbanyak istighfar. Oh gitu. Nah, karena tadi sudah pertanyaan dari saya, Kak Rika, adik-adik juga pasti menyimpan pertanyaan. Untuk itu adik-adik yang punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan ke Kak Rika. Oke, yang pertama silahkan adik yang cowok dulu ya. Silahkan untuk bertanya. Setan apa saja yang mengganggu kita? Setan itu ada banyak sekali ya, ada 15 namanya. Tapi yang perlu kita kenal untuk kalian semua ketahui, itu yang paling sering mengganggu kita ketika kita wudhu dan sholat Kak, namanya itu adalah setan hanzab. Setan yang selalu membuat kita ragu-ragu, lupa rokaatnya, rukun wudhunya tidak sempurna. Kemudian kalau ke masjid bertemu teman dan sholat, gangguin teman, itu berarti sedang diganggu sama setan hanzab. Kemudian ada setan yang bernama setan masyud. Dia yang selalu membisiki kita untuk selalu berkata bohong. Lalu ada yang namanya setan dasyim juga yang selalu mengganggu rumah tangga. Hah? Gimana itu? Sampai membuat ayah sama ibunya bertengkar setiap hari. Tuh teman-teman, makanya kita harus banyak-banyak berdoa ya. Jangan mau diganggu sama setan. Udah baca ta'awudz sebanyak-banyaknya. Itu, Wah, Kak. ternyata bukan hanya satu ya adik-adik. Setan. Banyak. Iya, setan yang mengganggu manusia ya Mulia. Iya. Jadi, tadi kata Kak Rika kita harus tetap hati-hati, harus senantiasa berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi sudah pertanyaan dari yang cowok, kita beralih ke yang cewek. Ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan adik. Bagaimana cara setan mengganggu manusia? Bagaimanakah cara setan mengganggu kita? Gimana? Jadi pocong. Terus suara gitu. Bukan seperti itu juga. Setan ketika mengganggu kita untuk berbuat keburukan yang terutama adalah dengan berbisik-bisik, Kak. Dengan berbisik-bisik karena atas bawah kita semuanya ada bisikannya setan. Jadi kalau kalian malas, sedang rebahan di kasur, nggak bangun-bangun, lalu nggak mau mengerjakan sesuatu ketika disuruh sama orang tuanya, itu sedang dibisiki sama setan. Terus bagaimana cara masuknya setan? Cara masuknya setan melalui makanan juga bisa. Ketika makanan kalian tidak dibacakan bismillah, dia masuk ke dalam rongga perut kita, masuk ke dalam lambung, dia akan masuk ke dalam aliran darah kita, membuat hati kita was-was, jantungnya berdebar-debar, jadi penyakit. Karena makanan yang tidak diridhoi Allah itu akan menjadi penyakit, dan penyakit itu datangnya dari setan. Oh, makanannya gak berkah? Tidak berkah. Lalu bagaimana lagi setan mengganggu kita? Ketika kita berada di tempat-tempat yang tidak kita gunakan adab-adabnya. Kita melanggar adab. Contoh, kencing sembarangan. Ketika ada air genangan, kalian pipis di situ. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kita akan diganggu sama setan. Jadi berhati-hati kemanapun. Keluar rumah, mau masuk ke dalam rumah yang kosong, kita salam, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, supaya kita juga tidak terganggu oleh setan. Sahabat Kisah Cahaya Pagi, jangan lupa kalau kita sombong, maka kita adalah golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka dari itu, kita merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya dengan banyak-banyak berdoa. Karena berdoa adalah membedakan kita dengan kaum yang lain. Kita selalu diajarkan berdoa untuk melindungi diri kita dari gangguan setan yang terkutuk. Jangan sekali-sekali kita terlena karena Allah akan menjaga orang-orang yang selalu senantiasa berdoa. Wah, sudah banyak pertanyaan ya yang diberikan ke Kak Rika. Nah adik-adik, dari penjelasan Kak Rika tadi, kita jadi tahu ya, setiap aktivitas kita harus didahului sama
Doa. Sekali lagi harus didahului sama doa. Nah, diingat-ingat, bukan hanya sekarang ya Kak Rika didengarkan aja, tapi nanti setelah ini langsung dipraktikkan. Mau apa harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari gangguan setan. Supaya kita tetap jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di rumah juga demikian. Kita harus senantiasa berdoa setiap aktivitas kita. Dari saya, terima kasih banyak Kak Rika. Juga Mulia yang luar biasa ya, sudah tahu doa sebelum makan ya Mulia? Aku sudah tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga untuk adik-adik dan juga masjid dari Masjid Hidayatullah dan juga TPQ Hidayatullah yang hari ini sudah bergabung dengan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.